Siapa yang tahu, di balik cahaya aurora yang menari di langit utara, ada seorang mahasiswa Indonesia yang hampir menyerah pada mimpinya. Aku, Reza, pelajar teknik mesin di Stockholm yang datang dengan semangat penuh, tapi perlahan kehilangan arah di tengah musim dingin yang tak berujung. Semua itu dimulai dari sini. Malam itu, suhu mencapai -20. Jari-jariku nyaris beku saat menekan tombol laptop di laboratorium. Rancangan turbin mini yang kuharap jadi proyek andalanku malah terus gagal. Profesor Lindstrom berdiri di belakangku, menatap layar dengan dahi berkerut. "Reza, your calculation is off again. Energy loss is too high," katanya dengan nada datar tapi tajam. Aku hanya bisa menunduk. "I'll fix it, Profesor." Ia tak menjawab, hanya berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di ruangan dingin yang terasa lebih menusuk daripada angin di luar. Aku keluar dari lab hampir tengah malam. Jalanan Stockholm sunyi, hanya suara salju yang pecah di bawah sepatu. Di halte bus, aku menatap bayangan sendiri di kaca, samar oleh embun. Apa aku benar-benar kuat buat bertahan di sini? Bisikku pelan. Tapi semua itu berawal dari hari di mana aku bertemu Elsa, mahasiswi teknik lingkungan asal Swedia. Pertemuan kami tak sengaja di kantin kampus waktu aku menumpahkan sup panas ke meja karena tangan gemetar kedinginan. "Oh no, are you okay?" katanya sambil cepat-cepat mengambil tisu. Aku hanya mengangguk malu, wajah memerah bukan karena panas, tapi karena malu di depan seluruh mahasiswa. Sejak saat itu, kami sering duduk di meja yang sama. Elsa suka membicarakan proyek energi hijau, dan aku diam-diam kagum dengan caranya berpikir. "You Indonesians always smile even when things are hard," katanya suatu hari. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena kalau nggak senyum, kita bisa gila di udara sedingin ini. Ia tertawa. Suaranya jernih, seperti bunyi lonceng kecil di tengah kabut. Hari-hari berlalu. Cuaca makin dingin dan tugas akhirku makin rumit. Aku nyaris tak tidur. Saat hasil simulasi komputasi lagi-lagi gagal, aku merasa hancur. Aku menutup laptop dengan keras. "Udah cukup, aku nggak bisa lagi." Ponselku bergetar. Pesan dari ibuku di Bandung. "Nak, kalau capek jangan lupa sholat dan istirahat, Mama percaya kamu bisa." Aku menatap layar itu lama, air mataku menetes pelan. Keesokan harinya, Elsa datang ke lab membawa secangkir coklat hangat. "You look like a boss," katanya sambil tersenyum kecil. Aku tertawa kecil. "Thanks, aku cuma kurang tidur." Ia duduk di sebelahku, membuka laptopnya. "Show me your model, maybe you miss something simple." Aku menghela nafas dan menunjukkannya. Ternyata benar, ada kesalahan kecil di parameter fluida yang kuabaikan. Aku menatapnya kaget. "Kok kamu bisa cepat nemu?" Ia menjawab sambil tersenyum lembut. "Because sometimes when you're frozen, you just need a little warmth to see clearly." Saat simulasi berhasil jalan untuk pertama kalinya, layar laptop menampilkan hasil efisiensi di atas target. Aku terdiam, lalu tertawa kecil, setengah tak percaya. Elsa menepuk bahuku. "See, you just needed to believe again." Tapi di saat yang sama, aku tahu tantangan berikutnya menanti. Presentasi di depan Dewan Profesor minggu depan. Penentu nasib beasiswaku. Malam itu, aku berdiri di jendela kamar asrama, menatap langit utara yang berwarna hijau keemasan. Aurora menari pelan di atas gedung-gedung Stockholm. Aku berbisik pelan. Kalau aku gagal, setidaknya aku pernah mencoba sejauh ini. Tapi entah kenapa, dalam gerakan cahaya itu, aku melihat harapan yang belum padam. Keesokan paginya, email dari kampus masuk. "Presentation rescheduled, additional evaluation required." Aku menatap layar lama lalu berbisik. Apakah ini pertanda baik atau justru awal dari kegagalan? Hari presentasi itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar asrama, mengenakan kemeja putih yang sudah beberapa kali kupakai untuk sidang proyek. Wajahku pucat, mata sembab karena hanya tidur 2 jam. Di luar jendela, salju turun perlahan, seperti abu yang jatuh dari langit kelabu Stockholm. "Ya Allah," bisikku pelan. "Semoga kali ini aku gak runtuh."
Aula presentasi Fakultas Teknik Mesin terasa seperti ruang ujian hidup dan mati. Profesor Lindström duduk di tengah, ditemani dua profesor tamu dari perusahaan energi Swedia. Di depanku, layar besar menampilkan hasil risetku tentang efisiensi turbin mini untuk suhu ekstrim. Aku menarik napas panjang. Good morning everyone, my name is Reza, and today I'll present. Tapi suaraku sempat bergetar. 1 detik hening terasa seperti 1 menit. Tapi aku teruskan. Aku jelaskan sistem perhitungan baru yang kutemukan semalam. Ide sederhana tentang memanfaatkan uap balik untuk meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban energi. Profesor Erickson, salah satu penguji, mengangkat tangan. This seems theoretical. How do you prove this works in real condition? Aku menelan ludah. I simulated it using low temperature pressure test, and it worked better than expected. Ia menatapku tajam. Show me the data. Aku langsung buka slide. Jantung berdegup keras. Beberapa detik hening saat grafik muncul. Lalu, senyum kecil muncul di wajah Lindström. This is interesting, katanya perlahan. Aku menatapnya tak percaya. Profesor? Continue, jawabnya datar, tapi matanya tak lagi dingin seperti dulu. Setelah presentasi berakhir, aku keluar aula dengan langkah berat tapi lega. Salju makin tebal di luar, dan udara -15 derajat menggigit kulitku. Di tangga kampus, Elsa sudah menunggu sambil mengenakan syal biru tebal. Hey, genius, katanya sambil tersenyum. How did it go? Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu, mereka diam aja, tapi kayaknya bukan kabar buruk. Ia tertawa kecil. That's Swedish for you did good. Aku ikut tertawa, tapi di dalam hatiku masih penuh kecemasan. Beberapa hari berlalu, tanpa kabar. Aku terus bolak-balik lab, mencoba menyibukkan diri agar tak memikirkan hasil evaluasi. Sampai suatu sore, Profesor Lindström memanggilku ke ruangannya. Begitu aku masuk, ia hanya menatapku lama sebelum bicara. Reza, your model caught attention from an energy startup in Gothenburg. Aku tertegun. What do you mean? They want to review your project for potential application. I recommended you. Aku hampir tak bisa bicara. Terima kasih, Profesor. Saya nggak nyangka. Ia menatapku serius. Don't thank me yet. They'll test your design in real condition. If it fails, you're out of the program. Aku keluar ruangan dengan campuran rasa takut dan bahagia. Di luar, langit Stockholm mulai gelap padahal baru pukul 3 sore. Hujan salju makin deras. Aku berjalan cepat ke arah perpustakaan di mana Elsa biasanya duduk di pojok jendela besar, sambil menulis catatan. Saat melihatku, ia langsung tahu sesuatu terjadi. What happened? Aku duduk di depannya, masih gemetar. Startup Gothenburg mau uji proyekku, tapi kalau gagal, aku bisa kehilangan semuanya. Ia menatapku dengan mata lembut. Then, let's not fail. Aku menatapnya lama. Kamu serius mau bantu? Ia tersenyum. We started this together. We'll finish it together. Malam itu, kami kembali ke lab. Hanya suara komputer dan heater tua yang menemani. Kami menyesuaikan data, memperbaiki desain, menguji ulang tekanan udara. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku menatap layar yang kini menampilkan hasil baru. Angka efisiensinya meningkat 7%. Aku menatap Elsa Dopacaya. It works! Bisikku pelan. Ia tersenyum lebar. Told you? Tapi tepat saat aku hendak menyimpan file itu, listrik kampus tiba-tiba padam. Layar gelap. Wait, no. Aku panik menekan tombol laptop berkali-kali. Elsa berlari ke arah breaker, tapi semuanya mati. Dalam gelap, hanya terdengar suaraku yang bergetar. Kalau data ini hilang, semuanya selesai. Suara angin malam menggeram di luar jendela laboratorium. Lampu mati, heater berhenti berdengung, dan suhu ruangan mulai turun drastis. Aku dan Elsa berdiri di tengah gelap,
hanya ditemani cahaya redup dari layar ponselku. Listrik kampus padam karena badai salju. Katanya cemas, menatap jendela yang tertutup embun beku. Kalau kita nggak nyalain generator cadangan, semua sistem server bisa rusak. Aku menggigit bibir. Data riset kita ada di server itu. Aku lari keluar lab, menembus koridor panjang yang hanya diterangi cahaya darurat merah. Napasku membentuk kabut. Tanganku menggigil saat mencoba membuka ruang server di lantai bawah. Tapi pintunya terkunci otomatis karena sistem keamanan darurat. Damn it. Elsa datang menyusul, wajahnya memerah karena dingin. We need to override it manually. Aku menatap panel kontrol di dinding. Kode sandi administratif. Aku ingat sedikit dari sesi pelatihan lab. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menekan kombinasi angka itu. Sekali, 2 kali, gagal. Elsa menggenggam tanganku. Breathe, Reza. Aku mengangguk. Sekali lagi, aku tekan tombol terakhir dan bunyi klik terdengar. Kita masuk ke ruangan server yang kini nyaris membeku. Suara kipas pendingin mati total. Aku cepat-cepat membuka kotak logam di dinding dan menyalakan generator cadangan. Mesin kecil itu berdengung pelan, menghidupkan satu lampu hijau di pojok ruangan. Elsa menatapku lega. You did it. Aku tersenyum kecil. Belum tentu. Kita harus pastikan filenya aman. Kami membuka laptop. Layar menyala, tapi file hasil simulasi terakhir rusak separuh. Half of it's gone. Gumamku pelan. Elsa menatapku tak percaya. No, please no. Aku menatap data yang hilang. Semua perhitungan efisiensi udara, hasil analisis fluida, lenyap. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku hanya duduk di lantai dingin, memegangi kepala. Elsa duduk di sebelahku, pelan-pelan meraih bahuku. We can still rebuild it. Aku mendongak, mata merah. Dari nol, Elsa. Uji coba tinggal 3 hari lagi. Aku bahkan belum tidur normal seminggu. Ia menatapku dengan tenang. Dan I'll stay with you. Suaranya lembut tapi tegas. Dan entah kenapa, saat itu keputusasaan di dadaku sedikit mereda. Kami bekerja tanpa henti. 2 hari tanpa tidur bergantian menjaga server dan memeriksa ulang setiap rumus. Di luar badai salju belum reda. Kadang aku merasa otakku beku, tapi Elsa selalu muncul dengan coklat panas dan senyum kecil. Here, you need sugar to think, katanya suatu malam. Aku menatapnya lelah. Kalau kamu gak ada, aku mungkin udah pulang ke Indonesia sekarang. Ia menatapku dalam. And miss this chaos? No way. Kami tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat hilang saat alarm server berbunyi pelan. Indikasi overeating. Aku segera berlari ke arah sistem pendingin, menyesuaikan tekanan udara manual. Kalau ini rusak, kita benar-benar selesai. Elsa membantu mengatur kabel, rambut pirangnya menempel di wajah karena keringat. Come on, please. Bisikku memutar katup dengan tangan gemetar. Bunyi berdengung pelan sembali terdengar. Diikuti suara kipas hidup perlahan. Sistem kembali normal. Elsa memejamkan mata lega. You did it again. Aku tertawa pendek. No, we did. Pagi menjelang. Cahaya matahari pertama sejak 3 hari menembus jendela laboratorium, menyinari layar laptop yang menampilkan tulisan kecil. File successfully recovered. Aku dan Elsa saling menatap, lalu tertawa lepas. Rasanya seperti keluar dari mimpi buruk. Namun di balik lega itu, aku sadar waktu kami tinggal 2 hari. Saat kami hendak keluar lab untuk istirahat, ponselku berbunyi. Email baru dari startup Gothenburg. Subject, schedule change. On-site test moved up to tomorrow morning. Aku membaca keras-keras, lalu menatap Elsa dengan wajah pucat. Besok pagi?
Ia menatapku serius, lalu berkata pelan, "Then tonight, we don't sleep." Malam itu, Stockholm tenggelam dalam diam. Salju turun seperti hujan cahaya di bawah lampu jalan. Di dalam laboratorium, hanya ada 2 orang yang menolak menyerah pada waktu. Aku dan Elsa. Kami duduk bersampingan di depan prototipe turbin mini. Tubuh diselimuti jaket tebal, mata lelah, tapi fokus. "Kalau sistem ini gagal pas uji lapangan besok," kataku pelan. Elsa menatapku. "Then we learn something new." Aku tersenyum miris. "Dan aku kehilangan beasiswa." Ia menatapku lama, lalu berkata lembut, "Then we find another way." Kami mulai bekerja. Aku mengecek sensor tekanan, sementara Elsa menulis ulang skrip kontrol suhu udara. Udara dingin menusuk tulang. Jemariku kaku, tapi aku tak berhenti. Setiap bunyi ketikan di keyboard terasa seperti detak jam yang menghitung mundur menuju ujian terakhirku. Sampai akhirnya, prototipe itu menyala perlahan. Lampu indikator berubah hijau, baling-baling kecilnya mulai berputar halus. Aku menatap Elsa tak percaya. "It works." Ia tersenyum, tapi suaranya pelan. "Let's hope it still works outside." Kami berjalan keluar lab pukul 2 dini hari. Jalanan putih sunyi. Hanya suara langkah kami di atas salju. Di bawah langit gelap, aurora tipis terlihat menari lembut. Elsa berhenti sejenak, menatap ke atas. "Every time I see the lights, it reminds me that beauty comes after the darkest nights." Aku menatapnya. Cahaya hijau itu memantul di matanya. Tanpa sadar, aku berkata pelan, "Kamu tahu, di Indonesia, aurora itu cuma bisa dilihat di foto. Aku nggak pernah nyangka bisa lihat bareng kamu." Ia menoleh. "Then maybe this is our sign." "Sign of what?" Elsa tersenyum kecil. "Hope." Kata itu bergema di dadaku. Entah kenapa, malam itu udara terasa sedikit lebih hangat. Pagi hari, uji coba dimulai pukul 7 pagi di halaman laboratorium teknik energi. Tim startup dari Gothenburg sudah datang dengan peralatan penuh. Kamera mereka siap merekam setiap detik percobaan. Aku berdiri di samping turbin yang kini ku kenal lebih baik daripada diriku sendiri. Profesor Lindström juga hadir. Ia menatapku singkat. "You have one chance, Reza. Make it count." Aku mengangguk. Sinyal diberikan. Aku menekan tombol start. Baling-baling turbin berputar. Sensor menyala. Angka-angka di layar mulai naik. 90%, 92%. Semua orang menatap layar dengan tegam. Lalu, tiba-tiba, alarm berbunyi. Tekanan udara menurun drastis. Aku panik. The compressor's frozen. Elsa berlari ke arah mesin cadangan, berusaha menyalakannya manual. Tangannya gemetar karena suhu minus 20 derajat. Aku ikut membantu, menggenggam kabel logam yang membeku. "Come on, come on." Beberapa detik menegangkan. Bunyi klik terdengar. Udara panas mengalir, mesin kembali stabil. Grafik di layar naik lagi, 95%, lalu 98%. Tepuk tangan terdengar dari tim startup. Lindström hanya mengangguk kecil, tapi aku bisa lihat matanya sedikit berkilat bangga. Aku dan Elsa saling menatap. Kami tertawa lega di tengah uap putih napas kami. Setelah semua selesai, aku berjalan menjauh ke tepi lapangan. Aku menatap langit biru muda yang mulai terbuka. "Thanks, Elsa. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bakalan sampai sini." Ia berdiri di sampingku. Suaranya lembut. "You don't owe me anything, Reza. You did this yourself." Aku menatapnya lama. "Tapi, kamu alasan kenapa aku nggak berhenti." Ia menunduk.
Pipinya memerah karena dingin, atau mungkin karena sesuatu yang lain. "Don't say that," bisiknya pelan. "It's harder to let go if you do." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk dalam. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ponselku bergetar. Pesan baru dari startup Gothenburg. "We'd like to offer you a full-time research position after graduation." Aku menatap layar itu dengan tangan gemetar. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tahu sesuatu di antara kami akan segera diuji. Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Email resmi dari Gothenburg Energy Innovation sudah masuk. "Congratulations, Mr. Reza. We are impressed by your work and we'd like to offer you a research position starting next semester." Aku menatap layar lama. Rasanya seperti mimpi. Beasiswaku terselamatkan. Masa depanku terbuka lebar. Tapi entah kenapa, dadaku terasa berat. Karena aku tahu, tawaran itu berarti aku harus pindah ke Gothenburg, meninggalkan Stockholm, dan meninggalkan Elsa. Sore itu aku menemuinya di kafe kampus yang biasa kami datangi. Jendela besar menghadap sungai yang mulai mencair, aroma kayu manis bercampur kopi hangat memenuhi udara. Elsa duduk di pojok, mengenakan sweater abu-abu dan syal biru yang sama seperti malam badai dulu. Ia tersenyum saat melihatku. "So, did they reply?" Aku mengangguk pelan. "Yeah, they did. They offer me the job." Wajahnya langsung berbinar. "That's amazing, Reza. You did it, Reza." Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku pelan. "Yeah, it is. But it's in Gothenburg." Ia terdiam. Pandangannya turun ke cangkir di depannya. Oh, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Aku menatapnya, mencoba mencari kata. Aku nggak tahu harus gimana. Ini kesempatan besar. Tapi aku juga nggak mau ninggalin semua yang kita mulai di sini. Elsa menghela nafas panjang. "Reza, don't let me be the reason you give up your dream." Aku menatapnya dalam. "Tapi kamu bagian dari mimpiku sekarang." Suaraku pelan, tapi jujur. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. "You shouldn't say things like that. Not when I'm trying to be strong." Beberapa hari berikutnya, aku berusaha fokus mempersiapkan laporan akhir proyek. Tapi pikiranku selalu kembali ke kafe itu. Setiap kali melewati lab, aku lihat kursi kosong tempat Elsa biasanya duduk. Ia mulai menjaga jarak, sibuk dengan tugasnya sendiri. Malam-malamku kembali sunyi. Kadang aku menatap aurora dari jendela kamarku, berharap warna hijau itu bisa menjawab pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Haruskah aku pergi? Sampai suatu malam, Elsa muncul di depan pintu asramaku. Wajahnya merah karena udara dingin. "I couldn't sleep," katanya pelan. Aku mempersilahkannya masuk. Ia duduk di kursi kecil, menatapku tanpa suara. "Why are you so quiet?" Aku tanya akhirnya. Ia menggigit bibir. "Because I don't know what hurts more. Seeing you go, or asking you to stay." Aku menunduk. Aku juga nggak tahu harus milih apa. Suasana hening sebeberapa detik. Lalu tiba-tiba suara alarm dari ponselku berbunyi. Pengingat untuk kirim dokumen penerimaan kerja. Waktu pengiriman, 1 jam lagi. Aku menatap layar itu. Jantung berdebar keras. Elsa menatapku. "You have to decide." Aku berdiri, berjalan ke jendela. Salju turun pelan. Dalam pantulan kaca, aku lihat 2 wajah. Aku dan Elsa di belakangku. Kalau aku pergi, aku mungkin gak akan bisa kembali ke sini lagi. Elsa menjawab pelan. "Then make it count." Aku menoleh.
Dan kalau aku tetap di sini, mungkin aku kehilangan segalanya. Ia menatapku dengan mata lembut yang kini mulai basah. Maybe, but at least you'll keep your heart. Hening panjang. Aku menatap jam di layar. Waktu terus berjalan. Email penerimaan masih terbuka, menunggu satu klik terakhir. Tanganku gemetar di atas mouse. Aku menatap Elsa. Wajahnya lembut. Namun di balik senyum tipis itu, aku tahu ia sedang menahan sesuatu yang besar. Detik terakhir, aku menutup laptop tanpa menekan tombol apapun. Elsa menatapku terkejut. "Reza, what did you do?" Aku menarik nafas berat. Aku butuh waktu. Aku gak mau ambil keputusan karena takut atau karena cinta. Ia menatapku lama, lalu berdiri. "Then I'll wait. But don't take too long, Reza. Stockholm doesn't wait for anyone." Hari-hari di Stockholm kembali terasa sunyi. Salju mulai mencair, tapi udara dingin masih menggantung seperti sisa luka yang belum sembuh. Aku sibuk di lab, menulis laporan akhir, namun setiap ketukan keyboard selalu terdengar seperti gema keheningan yang sama. Apa aku benar telah menolak tawaran itu? Sudah seminggu sejak malam itu. Aku belum menghubungi Elsa lagi. Ia pun tak muncul di laboratorium. Kadang aku melihat bayangannya di lorong fakultas. Tapi kami berpura-pura sibuk, seolah dua orang asing yang pernah berbagi badai bersama. Sampai suatu pagi, saat aku membuka email, notifikasi baru muncul. Subjek, urgent, from Bandung. Aku menatap nama pengirimnya. Kakakku. "Reza, ayah jatuh sakit. Kondisinya cukup parah. Dokter sarankan kami pulang secepatnya." Dunia seolah berhenti. Aku menatap layar tanpa kedip. Aku langsung menutup laptop, berlari keluar laboratorium. Udara dingin menampar wajahku. Jantungku berdebar cepat. Pikiran tentang ayah, tentang rumah, tentang semua pengorbanannya agar aku bisa kuliah di sini, semuanya menyeruak bersamaan. Aku menatap langit abu-abu di atas Stockholm dan berbisik, "Ya Allah, aku harus pulang." Sore itu, aku menemuinya, Elsa. Ia sedang duduk di taman kampus membaca catatan. Aku berdiri di depannya, suaraku bergetar. "Elsa, aku harus pulang ke Indonesia. Ayahku sakit." Ia langsung berdiri. Wajahnya berubah. "Oh no, Reza. I'm so sorry." Aku tersenyum pahit. Aku gak tahu berapa lama aku harus pergi. Mungkin sebulan, mungkin lebih. Ia menatapku dalam-dalam, lalu pelan berkata, "Then you should go. Family comes first." Aku mengangguk. Tapi matanya ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat dadaku sesak. Saat aku hendak pergi, ia berkata, "Wait." Aku berhenti. Ia melepas gelang kecil dari pergelangan tangannya. Gelang rajut berwarna biru muda. "Here. So, you don't forget Stockholm." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "I won't." Elsa tersenyum lembut. "And don't forget me either." Malam sebelum keberangkatan, aku berdiri di jendela kamar menatap cahaya aurora terakhir di musim dingin itu. Langit berwarna hijau dan ungu, seolah bumi dan langit sedang berpisah dengan pelukan panjang. Aku menyentuh gelang di tanganku. "Elsa, aku janji,
Aku bakal balik. Perjalanan ke bandara pagi itu seperti mimpi. Jalanan diselimuti kabut dan udara minus terasa seperti ujian terakhir. Aku menatap papan keberangkatan. Flight to Jakarta. On time. Namun tepat saat aku hendak masuk gate, ponselku berbunyi. Pesan dari Profesor Lindstrom. Gothenburg team called again. They want to meet you before you leave. Immediate offer. Aku menatap tiket di tangan kanan dan notifikasi tawaran kerja di tangan kiri. Satu langkah ke depan berarti pulang ke rumah, menepati janji pada keluarga. Satu langkah ke belakang berarti masa depan yang selama ini kuimpikan. Reza, petugas bandara memanggilku. Aku menatap ke arah pesawat di luar jendela, dan di pantulan kaca, aku melihat gelang biru di pergelangan tanganku. Suara Elsa terngiang di kepalaku. Don't take too long, Reza. Stockholm doesn't wait for anyone. Aku menarik nafas panjang, lalu perlahan mematikan ponselku. Langkahku berhenti di antara dua arah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tak tahu kemana seharusnya aku pergi. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye pudar, tapi rasanya berbeda dari warna yang pernah kulihat di Stockholm. Di sini, panas, berdebu, dan penuh suara. Tapi di dalam dadaku, ada keheningan yang sama. Sudah seminggu aku di rumah, menjaga ayah yang masih terbaring lemah. Setiap kali mendengar batuknya di ruang tengah, hatiku mencubit pelan. Kalau saja aku pulang lebih cepat, pikirku. Aku duduk di teras rumah, menatap pohon mangga yang tumbuh sejak aku kecil. Di tanganku masih melingkar gelang biru pemberian Elsa. Warnanya mulai pudar. Tapi setiap kali kulihat, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti rindu yang belum punya alamat. Suara langkah kaki terdengar. Ibu keluar membawa teh hangat. Reza, kamu kenapa diam terus dari tadi? Aku tersenyum tipis. Gak apa-apa, Bu. Cuma mikirin banyak hal. Ibu duduk di sebelahku. Kamu gak cerita. Kenapa gak lanjut kerja di Swedia? Katanya udah diterima. Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku belum yakin, Bu. Ibu menghela napas pelan. Reza, kamu tahu kan, ayahmu kerja keras buat biayain kamu ke sana. Kalau memang ada jalan untuk masa depan, jangan ragu. Kami nggak mau kamu merasa terikat di sini hanya karena kami. Kata-kata itu justru terasa seperti tamparan lembut. Aku menunduk, menatap tanah. Malamnya, aku membuka laptop lama yang kubawa dari Swedia. Ada ratusan file, termasuk hasil proyek turbin terakhir. Saat kubuka folder foto, ada satu gambar. Aku dan Elsa di depan lab dengan senyum lelah tapi tulus. Aku menatap layar itu lama. Suara ayah dari kamar terdengar lirih. Za, sudah sholat nak? Aku menutup laptop pelan. Sudah ya. Lalu aku masuk ke kamar ayah. Ia menatapku dengan mata redup tapi hangat. Reza, kamu kelihatan galau. Ada apa? Aku tersenyum. Biasa ya, bingung soal kerja. Ayah tertawa kecil. Kalau masih muda, bingung itu wajar. Tapi jangan lupa, rezeki itu luas. Jangan takut kehilangan sesuatu yang kamu cintai hanya karena belum pasti. Kata-kata itu menembus hatiku. Mungkin ayah nggak tahu, tapi yang kumaksud kehilangan bukan pekerjaan, melainkan seseorang di ujung bumi sana. Keesokan paginya, aku pergi ke bengkel kecil milik ayah. Mesin tua, oli, dan bunyi las besi. Semua aroma yang dulu ku kenal. Ayah duduk di kursi roda, tersenyum. Masih ingat cara pasang baut? Aku tertawa kecil. Masih ayah,
Tapi tangan ini udah biasa pegang laptop, bukan obeng. Kami tertawa bersama. Tapi di tengah canda itu, ayah menatapku serius. Za, kamu anakku satu-satunya yang bisa bikin sesuatu besar. Jangan berhenti di sini. Kalau hatimu memang di sana, pergilah lagi. Ibu dan ayah cukup bahagia tahu kamu bahagia. Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Ayah yakin aku harus balik? Yakin, katanya pelan. Cahaya aurora itu mungkin sudah nunggu kamu lagi. Malam itu, aku membuka kembali email dari Gothenburg yang belum kujawab. Deadline penerimaan tinggal 2 hari. Aku menatap gelang biru di tanganku, lalu mengetik perlahan. Dear Mr. Anders, thank you for your patience. I've made my decision. Tapi sebelum menekan tombol send, aku membuka satu tab lagi. Search flight to Stockholm. Hilang? Entah kenapa, hatiku bilang, aku belum selesai di sana. Pagi berikutnya, ibu menemukan secarik catatan di meja makan. Bu, ayah, doakan Reza. Aku akan kembali menyelesaikan yang kutinggalkan. Pesawat menuju Swedia berangkat malam itu. Dan saat aku menatap langit dari jendela kabin, aku berbisik pelan. Elsa, tunggu aku. Kalau kau masih di bawah langit yang sama. Aku kembali ke Stockholm di akhir musim dingin. Langit abu-abu pucat dan udara yang dulu terasa asing, kini seperti teman lama yang datang tanpa senyum. Saat langkahku menyentuh tanah Bandara Arlanda, rasanya seperti menapak dua dunia. Masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum kupahami. Setelah 3 bulan di Indonesia, banyak yang berubah. Jalanan kota tak seramai dulu. Beberapa kafe tutup dan wajah-wajah di kampus kini berbeda. Tapi yang paling membuat dadaku berat, aku belum melihat Elsa sama sekali. Hari pertama aku kembali ke kampus, aku langsung menuju lab tempat kami dulu bekerja. Ruangan itu dingin dan kosong. Hanya bau logam dan kertas bekas catatan yang tersisa. Di meja pojok, ada secangkir muk biru muda dengan tulisan Keep the lights on. Aku tersenyum miris. Masih kamu ya, Els? Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah pintu. Aku menoleh cepat. Reza. Suaranya lembut, tapi ada jarak. Elsa berdiri di sana, mengenakan jas lab putih. Rambutnya kini lebih pendek. Ia terlihat lebih dewasa, tapi matanya masih sama. Aku nyaris kehilangan kata. Elsa, aku baru sampai tadi pagi. Ia tersenyum kecil, tapi tidak mendekat. I heard, Professor Lindstrom told me you're back. Aku menganggukkan canggung. Aku kira kamu masih di sini, tapi lab ini kelihatan sepi. Elsa menunduk. I moved to Gothenburg last month. I'm part of the research team there now. Dunia berhenti sejenak. Kata Gothenburg itu terasa seperti pisau halus yang menembus diam. Kamu di Gothenburg? Ya, katanya pelan. The same company that offered you the job. Aku mencoba tersenyum. Jadi, kamu yang akhirnya mereka pilih? Elsa menggeleng cepat. No, Reza, it wasn't like that. They needed someone local. Aku menatapnya, suaraku lirih. Kamu nggak harus gelasin. Aku seneng kamu dapat tempat di sana. Tapi nada suaraku bergetar, dan kami berdua tahu itu bukan kebenaran penuh. Kami duduk di meja yang sama tempat dulu kami bekerja. Sunyi menyelimuti ruangan. Akhirnya Elsa berkata pelan. You just disappeared, Reza. No calls, no messages. I thought you chose your life back home. Aku menunduk. Ayahku sakit parah, Els. Aku harus pulang. Ia terdiam, wajahnya melembut. I'm sorry, I didn't know. Aku tersenyum pahit. Nggak apa-apa. Aku juga nggak nyalahin kamu. Cuma aku kira waktu aku balik semuanya masih sama. Elsa menatapku. Mata birunya bergetar pelan. Things change, Reza. People change.
Beberapa hari berikutnya, kami kembali sering bertemu di kampus untuk membantu riset lanjutan. Tapi ada jarak di antara kami. Tidak ada lagi tawa spontan, tidak ada obrolan larut malam di depan heater, tidak ada aurora yang kami nikmati bersama. Namun suatu sore, saat matahari terbenam di balik gedung laboratorium, aku menemukan Elsa di balkon belakang memandangi langit. Stockholm masih indah ya? Aku bilang pelan. Ia menoleh, lalu tersenyum samar. It always is, even when it hurts. Aku berdiri di sampingnya dan tanpa sadar berkata, aku gak pernah berhenti mikirin kamu. Elsa terdiam. Setiap malam, aku lihat gelang ini, dan aku janji bakal balik. Tapi, waktu aku datang, kamu udah gak di sini. Ia menarik napas pelan, menatap ke langit. Sometimes coming back doesn't mean everything still waiting. Aku terdiam, menelan kenyataan pahit yang belum siap ku dengar. Lalu dengan suara nyaris berbisik, Elsa berkata, Reza, I'm leaving for Gothenburg again next week. They extended my contract. Aku menatapnya kaget. Kapan kamu mau bilang? Ia menatapku. Matanya lembut tapi tegas. I just did. Malam itu aku berjalan pulang melewati jalanan berbatu di depan kampus. Lampu jalan berpendar di genangan salju yang mencair. Aku menggenggam gelang biru di tanganku erat-erat, sementara pikiranku hanya satu. Jika aku datang terlambat sekali lagi, mungkin kali ini aku benar-benar kehilangan segalanya. Seminggu terakhir di Stockholm terasa seperti waktu yang menipu. Seolah setiap detik berjalan cepat, tapi menyisakan bekas di dada. Aku tahu Elsa akan pergi ke Gothenburg dalam hitungan hari. Dan kali ini, aku tak ingin terlambat lagi. Aku memutuskan mencarinya sore itu. Salju tipis mulai turun lagi, menutupi jalanan berbatu yang basah oleh sisa hujan. Aku tahu di mana aku bisa menemukannya. Di taman dekat sungai kecil di belakang kampus. Tempat yang dulu sering ia datangi untuk membaca catatan riset atau sekedar diam. Saat aku tiba, Elsa memang ada di sana. Duduk di bangku kayu pucat mengenakan kot krem dan shawl biru yang kini mulai memudar warnanya. Ia tampak lelah, tapi masih memancarkan ketenangan yang sama seperti dulu. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, menatap punggung itu lama, lalu aku memanggil pelan. Elsa? Ia menoleh. Ada kejutan di wajahnya, tapi bukan kemarahan. Hanya kelelahan. You found me again, katanya lirih. Aku melangkah mendekat. Aku gak mau kehilangan kesempatan buat bicara kali ini. Kami duduk berdampingan. Angin dingin berhembus membawa serpihan salju menempel di rambutnya. Aku menatap sungai yang perlahan membeku di depan kami. Elsa, kataku perlahan. Aku tahu aku banyak salah. Aku pergi tanpa kabar, aku datang terlambat, dan aku gak bisa janji hal-hal besar. Tapi, aku cuma mau kamu tahu, kalau semua yang kulakukan di sini, semua perjuangan itu selalu ada bayanganmu di dalamnya. Ia tetapku lama, bibirnya bergetar kecil. Reza, do you know how hard it was for me? To wake up every day and pretend you never existed? Aku menunduk. Aku tahu, tapi aku juga gak pernah merasa kamu masih di sini. Elsa tersenyum samar. Air matanya mulai menetes. I thought I move on, but seeing you again, ia menghela nafas berat. It's unfair. Aku menatapnya dalam. Mungkin memang unfair, tapi cinta selalu begitu. Datang di waktu yang salah, tapi tetap terasa benar. Elsa berdiri, menatap ke arah langit yang mulai berubah warna keunguan. Tomorrow I'm leaving, katanya. Aku ikut berdiri. Langkahku mendekat hingga hanya sejengkal darinya. Then let me say it now, before it's too late. Aku menatap matanya langsung. Aku mencintaimu, Els. Suara itu keluar seperti nafas panjang yang tertahan berbulan-bulan. Ia menatapku lama, bibirnya bergetar, lalu akhirnya berpisip. I know,
And that's what makes it harder. Hening panjang. Udara di antara kami terasa padat, seolah waktu berhenti. Elsa melangkah maju dan lalu berlahan memelukku. Tubuhnya dingin, tapi pelukan itu hangat, menenangkan dan menyakitkan di saat yang sama. I wish we had more time, katanya pelan. Aku menutup mata. Kalau waktu nggak kasih kita kesempatan, aku yang bakal kejar. Elsa tersenyum samar. Always the stubborn one. Kami berdiri lama di bawah langit senja, tanpa banyak bicara. Suara sungai, salju yang jatuh, nafas yang mengembun, semuanya jadi saksi diam. Sampai akhirnya, ia melepaskan pelukannya perlahan. Promise me something, katanya lembut. Apa? Whatever happens tomorrow, don't stop chasing what you came here for. Even if I'm not there. Aku mengangguk pelan. Aku janji. Malam itu, aku pulang ke kamar asrama. Di meja ada sebuah amplop kecil yang diselipkan di bawah pintu. Tulisan tangan di depannya, For Reza. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan singkat. Meet me under the aurora, one last time. Aku menatap jendela. Langit di luar mulai berwarna hijau lembut. Aurora pertama musim sempi. Dan aku tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, langit Stockholm seperti hidup kembali. Cahaya hijau keemasan menari perlahan di atas kepala, seolah seluruh semesta sedang menunggu sesuatu. Aku berlari melewati jalanan bersalju. Napasku membentuk kabut di udara dingin. Gelang biru di tanganku bergetar pelan setiap langkahku, seolah mengingatkan ini mungkin kesempatan terakhir. Tempat yang ia maksud adalah bukit kecil di ujung sungai. Tempat kami dulu pertama kali melihat aurora bersama. Aku mendaki pelan. Udara menusuk, tapi jantungku berdegup hangat. Dan di sana, di bawah cahaya hijau yang menari lembut, aku melihatnya. Elsa berdiri dengan coat krem dan syal birunya. Rambutnya tertiup angin. Ia menatap langit, lalu menoleh perlahan saat mendengar langkahku. Hei, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Aku berdiri di hadapannya, mencoba tersenyum. Kamu serius ngajak ketemuan di suhu -7? Ia tertawa kecil. You survive worse, remember? Kami sama-sama tertawa, tapi ada air yang menggantung di sudut matanya. Kami duduk di bangku kayu berdebu salju, bersebelahan, diam lama. Aurora bergerak perlahan di atas kepala kami, membentuk cahaya seperti tirai yang berganti warna. Elsa berkata tanpa menatapku, You know, when I first met you, I thought you were just another exchange student who would live for a year. Aku tersenyum kecil. Dan ternyata aku malah bikin masalah di lab, bikin profesor marah, dan jatuh cinta sama partner risetku. Ia tertawa lirih. You did all of that perfectly. Lalu ia menatapku. Matanya jernih di bawah cahaya hijau. Reza, tomorrow morning, I'm really leaving. My flat's at 7. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku gak mau pergi tanpa bilang sesuatu. Aku menatapnya. Apa? Ia tarik napas panjang. You know, you made me believe in warmth again. In trust. In something bigger than logic or science. Air matanya jatuh pelan. Tapi aku juga tahu, kalau cinta kadang gak cukup untuk membuat dua orang bisa tetap tinggal. Aku memegang tangannya. Elsa, aku gak akan maksa kamu buat tinggal. Tapi aku janji satu hal. Aku akan kejar semua mimpi yang kita mulai. Dan kalau suatu hari nanti aurora ini muncul lagi, aku akan datang ke tempat ini. Dan berharap kamu juga di sini. Ia menatapku lama. Matanya basah tapi tersenyum. You always make promises like they're equations.
precise, impossible, but somehow I want to believe them. Kami berdiri, saling menatap di bawah cahaya aurora yang kini memancar paling terang. Angin berhembus dan salju jatuh perlahan di antara kami. Aku mengangkat tangannya ke bibirku, mengecupnya pelan. Terima kasih, bisikku. Karena jadi cahayaku buat hangat kembali. Ia menarik tanganku erat lalu berbisik. Selamat jalan, Reza. Ia berjalan menjauh perlahan, langkahnya meninggalkan jejak di atas salju yang berkilau hijau. Aku berdiri memandangi punggungnya hingga bayangannya hilang di antara cahaya langit. Untuk pertama kalinya, aku merasa aurora bukan sekedar fenomena alam, tapi pesan dari langit bahwa beberapa pertemuan memang diciptakan untuk mengubah kita, bukan untuk bertahan selamanya. Aku menatap ke langit dan berbisik. Selamat jalan, Elsa. Aku gak akan berhenti berlari di bawah cahaya ini. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari Gothenburg. Bukan tawaran kerja, tapi undangan riset kolaboratif dengan tim energi lingkungan. Di bagian bawah surat, ada tulisan tangan kecil. See you under the lights. Aku tersenyum. Aurora di luar jendela kembali menari malam itu. Dan entah kenapa, aku tahu kisah ini belum benar-benar berakhir.